Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Kembali jumpa dalam nuansa pencerahan hati. Kali ini kembali kita renungkan terkait dengan untayan kata penuh hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam. Kali ini terkait dengan sanksi yang ditangguhkan bisa jadi merupakan istidraj, pemberian Allah merupakan sebuah istidraj, sanksi yang ditangguhkan, dan boleh jadi sanksi yang ditangguhkan tersebut akan ditimpakan nantinya secara tiba-tiba. Lebih jelasnya, Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari mengutarakan khauf min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isa'atika mahu ayyakun dzalika istidrajan lak sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Khauf min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isa'atika mahu ayyakuna dzalika istidrajan lak. Berhati-hatilah bila kebaikan Allah selalu kau dapatkan bersamaan dengan maksiat yang terus kau lakukan. Berhati-hatilah, bisa jadi itu adalah awal kehancuranmu yang berangsur-angsur. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-182 berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami Allah akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tiada mereka ketahui. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku sekalian, ini adalah sebuah gambaran istidraj. Diberikan aneka karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan-kebaikan berupa harta, pangkat, jabatan, kenikmatan-kenikmatan, kemudahan-kemudahan. Seiring dengannya dilaksanakan juga maksiat, timbul keakuannya, timbul kediriannya. Tidak lagi beranggapan bahwa semuanya itu adalah karunia Allah yang harus diiringi dengan perbuatan taat. Justru kebaikan-kebaikan yang terus diberikan, seiring dengannya maksiat dilakukan. Bila ini terus dilakukan, Allah tetap beri. Namun ini namanya istidraj, diulur. Dan satu saat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tiada mereka ketahui. Naudzubillah min dzalik. Karenanya saat kita diberikan kemudahan-kemudahan yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan diberi, iringi dengan syukur dan taat. Kembalikan semua kepada yang Maha Memberi. Jangan lakukan kebalikannya. Boleh jadi tetap diberi. Ini yang disebut istidraj, satu saat ditarik dengan cara tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, sanksi yang ditangguhkan bisa jadi merupakan istidraj
dan sanksi tersebut ditimpakan secara tiba-tiba. Lebih lanjut, Syekh Ibnu Athaillah mengemukakan min jahlil murid ay yusya'al adab fatu'akhkharal 'uqubatu anhu fayaqul law kana hadha su'a adabin laqata'al imdad wa awjabal ibdad wa awjabal ibad faqad yuqata'ul madad anhu man haitsu la yash'ur walau lam yakun illa man'al mazid wa qad yuqamu maqamul bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turid. Di antara tanda-tanda kebodohan seorang murid adalah jika bersikap tidak sopan tetapi hukuman untuknya ditangguhkan. Ia justru berkata, jika ini adalah sikap tidak baik, tidak sopan, tentu aku sudah tidak ditolong dan dijauhi. Bisa jadi ia memang sudah tidak ditolong lagi, namun ia tidak menyadarinya. Karena mungkin bentuknya hanya berupa tidak ditambahnya pertolongan. Bisa jadi pula sebenarnya ia telah dijauhi namun ia tidak menyadarinya karena mungkin bentuknya hanya berupa pembiaran dirinya dengan keinginannya. Ini sebuah pengandaian murid melakukan tindakan tidak sopan, dibiarkan. Dia mengatakan, buktinya aku tidak dihukum. Dia tidak menyadari pembiarannya itu justru sedang dijauhkan agar dia sadar dengan sendirinya. Namun jikalau tidak menyadarinya, dia akan merasakan nanti satu ketika dampaknya. Karenanya penting dalam hidup ini, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, senantiasa kita pautkan selalu syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas aneka karunia nikmatnya. Kita bersyukur, kita takarub mendekat, kita bawa nikmat Allah pada jalan yang diridhoinya. Sebab kalau tidak, khawatir ini istidrak yang satu saat ditarik dengan tiba-tiba baru terasa kita dan menyadarinya, maka saat kita ingin kembali kepada Allah, boleh jadi kala itu kalau Allah memberikan pertolongan hidayahnya, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, kita akan kembali kepada jalannya. Dan tetapi kalau sampai umur kita sudah harus menghadap Allah, naudzubillah min dzalik, semoga Allah rahmati, berkahi, ridhoi kita semua, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.